Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sukardi, pimpinan pengajian online Asyifa. Semoga Allah paringi berikan kesehatan lahir batin dan istiqomah di ngaji kita untuk membimbing, memimpin dan mengawalnya pagi hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Yang saya hormati pula seluruh kru, seluruh pengurus dari pengajian kita pagi ini dan yang berikutnya yang telah memberikan support apapun sehingga terjadinya ngaji ini. Yang saya hormati pula asatidzat yang selalu kita dengarkan nasihat-nasihat dan ilmunya. Mudah-mudahan beliau juga diberi Allah keberkahan, kesehatan lahir batinnya, dan juga diistiqomahkan untuk selalu mendampingi kita dalam setiap masalah, dalam materi-materi ilmu agama. Dan yang saya cintai semuanya Bapak Ibu, ya, peserta ngaji pagi yang istiqomah di setiap jam 5:45 begitu, yang selalu ready setiap hari. Habis subuh sudah melean, bahkan sebelum subuh tadi sudah melean untuk bermunajat kepada Allah, wadil-wadil, cerita-cerita hal-hal yang penting kepada Allah agar Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani, dan Allah berikan nanti saat kita kembali dalam keadaan senyum, senang, gembira saat berjumpa dengan Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi ini masing-masing memberikan saksi di hadapan Allah dalam kebaikan ngaji pagi hari ini dan talabul ilmi setiap hari kita di pagi hari. Mudah-mudahan Allah terima segala amal yang kita lakukan. Allah berikan ampunan segala apa yang dosa yang kita pernah lakukan, sehingga kita bertambah kebaikannya dan berkurang keburukannya, bahkan dihilangkan oleh Allah dosa-dosa kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga tentu saja tiada yang dapat kita syukuri di pagi hari ini selain segala apa yang kita dapati yang tak terhingga kenikmatan dari Allah, sehingga minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Maksimalnya adalah kita laksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita uswatun hasanah sampai akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap hari, setiap waktu, setiap saat dipanggil namanya, baik di dalam sholat kita, doa kita, maupun zikir-zikir kita. Bahkan dikunjungi seluruh umat Islam sedunia, ya, di raudhahnya sana, di taman-taman surga yang ada di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi. Banyak yang ke sana sampai sekarang berdesakan ingin masuk di area raudhah agar tercatat masuk ke dalam raudhah dan masuk ke dalam surga. Amin. Semoga kita semuanya bisa menikmati indahnya raudhatul jannahnya Rasul di Madinah dan jannahnya Allah di surga. Semoga amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita nyelinap sebentar, mengingat ini sebenarnya sudah sampaikan, tapi lama sekali materi ini saya sampaikan.
Ya, cuman kita ini kok sering ya menyaksikan ini, tapi kita tidak nyadar bahwa itu termasuk hari kiamat, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Namun karena sibuknya kita, karena seriusnya kita dalam keduniawian mungkin, atau dalam kegiatan-kegiatan, sehingga tanda kiamat itu tak terperhatikan atau tidak mengerti, sehingga terjadilah saling ejek mengejek dan seterusnya. Kalau ada begini, oh ya Allah, itu adalah tanda kiamat. Oh iya, ini tanda. Jadi tidak perlu menyalahkan. Kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ini loh tanda kiamat. Oh, ini loh tanda kiamat. Kok ada ya anak kok ya membunuh orang tuanya. Ya, ini itu dan lain sebagainya. Kita tidak membahas tentang ciri kiamat sughronya, tapi kita bahas kiamat kubronya, kiamat yang besar, yang itu sudah dekat dan itu terjadinya cepat sekali, klak. Terjadinya cepat. Tidak perlu harus puluhan tahun, ya, bersambung terjadi begitu saja. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah dulu ayat-ayat Allah. Kita telah dulu ayat-ayat Allah yang saya paparkan di slide itu ada secara berurutan. Itu saya sampaikan mewakili saja. Sebenarnya kalau kita baca surat ayat-ayat dalam Al-Quran mulai ayat 28, surat atau juz 28, juz 29, 30, itu bahasannya itu banyak menyangkut tentang kiamat, tentang akan terjadinya, dan menceritakan tentang surga dan neraka. Itu di juz 28, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, dan seterusnya itu ya. Terus surat juz 29, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu. Juz 30 juga malah demikian. Ya. Yaitu surat An-Naba itu amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, dan seterusnya itu tentang kiamat juga. Dan pernah juga saya sampaikan begini Bapak Ibu, ayat yang membahas tentang kiamat itu pendek-pendek. Idza waqa'atil waqi'ah. Pendek. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. 2 kata, 3 kata, 2 kata, 3 kata. Amma yatasaalu. Ya, was-samaa'i wat-tariq, dan seterusnya. Wasyamsi, apa itu? Wasama idzatil buruj, atau ayat-ayat yang lain pendek-pendek. Jadi seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita bahwa kiamat itu cepat. Kiamat itu tidak butuh waktu panjang, dramatisir gitu, bertopik-topik, berjudul-judul, berepisode-episode, tidak. Dar. Perkara manusia, surat Al-Baqarah, Hablum minan nas tuh, surat An-Nisa, surat Ali Imran, perkara muamalat itu panjang-panjang urusan, apalagi perkara ayat 202 itu. Perkara apa? Utang piutang itu. Wah, 1 halaman sendiri itu. Nah, tetapi kalau Allah sudah memaparkan tentang kiamat, cepat, sebagaimana informasi-informasi dalam Al-Quran. Baik, surat Thaha, surat nomor 20 Pak Qadar, ayatnya ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya Pak Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh hari kiamat itu akan datang.
aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Artinya, tidak ada satupun manusia yang bisa persis menetapkan tahun sekian, tanggal sekian, hari dan sebagainya. Kecuali memang sudah disyariatkan, diwahyukan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi dirahasiakan betul kapan terjadinya. Nggak diberitahu. Sekarang ini, kita ini pagi ini membahas kiamat. Itu berarti belum akan terjadi memang. Karena kiamat itu terjadi saat itu manusia tidak ngerti bahwa saat itu terjadi itu adalah kiamat. Sehingga tanya-tanya, loh ada apa ini, ada apa ini. Tidak ada satupun. Jika nanti sudah tidak ada bahasan tentang kiamat, maka saat itulah akan terjadi kiamat. Saat ini masih ada bahasan kiamat, maka kiamat yang sebenarnya itu belum akan terjadi. Karena kiamat yang sebenarnya terjadi, tidak ada lantunan Al-Quran kayak pagi tadi itu ya. La yaslaha illal ashqa. Tidak memasukinya kecuali orang-orang yang durhaka, kecuali orang yang melampaui batas dan seterusnya. Jadi informasi apapun tentang kiamat tahun berapa sesungguhnya akan terjadinya itu Allah lah yang tahu. Ini yang pertama. Ya nanti kalau ada bahasan-bahasan atau ceramah-ceramah yang menetapkan tahun sekian itu tidaklah tepat ya, tetapi hanya perkiraan karena menghitung ayat hadis atau menghitung alam yang akan terjadi. Oh, jadi sekian tahun ini alam ini sudah begini dan lain sebagainya lah. Ketika sudah dihitung tuh kira-kira sekian inilah hancurnya ozon, hancurnya alam semesta, bumi, matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Lalu kita akan baca lagi Pak Qadar sebagai pengantar ayatnya ini yaitu surat Al-Mu'minun surat nomor 23 ayatnya ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 101 itu kita buka di dalam Al-Qur'an. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Oke, Pak. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, yakni hari kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun itu indikasi ke situ sudah terjadi, tetap saja kita tidak tahu kapan akan persisnya terjadi kiamat. Saya ulangi. Fa'idha nufikha fis-sur. Ketika sangkakala itu ditiupkan, fala ansaba bainahu. Tidak ada nasab, tidak ada pertalian. Jadi apakah sekarang itu persaudaraan itu masih rukun-rukun aja? Oh, berarti masih istilahnya tidak akan terjadi kiamat. Tetapi kalau nanti itu sudah hidup itu sendiri-sendiri, wis dulur gak duluran, main HP dewe-dewe, ngereken awake dhewe angel apa meneng ngereken apa iso ngereken dulur liya kanca dan lain sebagainya. Kalimat itu sering kita dengar. Loh, apakah tidak tahu kalau memang itu sudah bergeser kepada ciri daripada kiamat? Jadi yang namanya dulur itu, saudara itu, nasab itu, dulur sekandung itu bisa terpisah-pisah, tidak ada komunikasi, tidak wawon, tidak nyopo, tidak ada silaturahim dan lain sebagainya. Mereka bermain dengan dunia dan keasikan. Sekarang itu bapak-bapak, ibu-ibu,
itu nggak ada yang sedih, nggak ada. Karena sudah punya permainan tipis-tipis itu yang namanya HP. Jadi mereka kalau nggak ada teman ya sudah yang menemani itu HP dan guyu-guyu dewe, kekel-kekel dewe gitu. Nyaman di zonanya sendiri-sendiri. Yang namanya persaudaraan itu udah hilang. Karena apa? Dipermainkan dunianya. Ya itu tidak menghancurkan orang yang nggak waras. Orang yang waras saja bisa habis. Jadi tengok-tengok di pos gitu ya, itu ketawa-ketawa kita lihat itu waktu itu goyang-guyu dewe ternyata orang sing guyu-guyu Allahu Akbar. Loh gitu itu dengan istrinya gak iso guyu-guyu. Gitu dengan saudaranya itu gak iso akrab guyon-guyon gitu nggak bisa. Tapi dengan HP-nya dia itu bisa guyu-guyu, kekel-kekel itu melihat HP kan lucu itu. Loh, apakah itu tidak dianggap sebagai cirinya? Bisa terjadi. Fala ansa babainahum yauma idin walayatasa alun. Pada hari kalau sudah terjadi betul nemen gitu. Wes tidak ada yang namanya saudara dulu itu tidak ada. Engkau kamu, aku, kamu. Jadi kehidupan yang sangat miris ya sudah tidak ada lagi yang namanya silaturahim, nggak ada. Ya nggak ketemu. Nasabnya itu bahkan dia itu tidak mengerti kalau menikahi sedarah. Karena apa? Karena tidak sambung. Pertalian nasab itu tidak tersambungkan. Jadi tidak tersambungkan, tidak bisa silaturahim. Sehingga sampai dulurku apa gak itu tidak tahu. Sampai saudaraku apa tidak itu tidak tahu. Sehingga terjadi sedarah itu menikah karena nasabnya sudah tidak terdeteksi lagi. Nah, bukankah itu diantaranya? Yang kedua, yang ketiga, Pak, surat At-Dukhan, ya, surat At-Dukhan, surat nomor 44, ayatnya ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Monggo. Sungguh, hari keputusan, yakni hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin kita perlu merenung, Bapak Ibu. Merenungnya itu bukan perkara kiamatnya, bukan. Saya yakin saya itu nggak menangi kiamat itu. Tapi menyaksikan di alam arwah sana, di alam roh sana. Persoalannya yang secara pribadi renungan saya itu ya, ngapunten saya bercerita tentang ini nasib saya sendiri atau pengalaman spiritual ya. Terbayangkan nggak ketika kita itu berada di satu tempat yang itu mulai Nabi Adam dan akhir zaman orang yang hidup. Itu kumpul jadi satu. Lalu saya di mana, panjenengan di mana? Orang tua kita di mana? Anak-anak kita di mana? Pernah nggak memikirkan begitu itu? Lalu ketika sudah terjadi saat itu nggak kepikir karena memikirkan diri sendiri sebagaimana ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Jadi itu berakhiran dengan hak, huruf hak. Artinya kok rodok menyesakkan dada gitu ya ayat itu. Walaupun orang tidak tahu artinya surat apa ini Al-Insyiqaq itu ya. Walaupun tidak tahu artinya, sudah terasa betapa ngerinya peristiwa itu dan kita posisinya di mana, kita bersama anak saudara di samping ini juga tidak paham, tidak ngerti, tidak bisa komunikasi, tidak connect, padahal itu orang tuanya mungkin atau istrinya atau saudaranya. Karena apa? Karena panik melihat suasana yang benar-benar baru dan
dan apa ini namanya, menakutkan bagi orang-orang yang di sana, apalagi yang ragu dengan kebaikan yang dilakukan, bisa mendongkrak dirinya mendapatkan kebahagiaan. Lalu kita ngapunten, kita tidak mendapati cahaya sedikit pun. Tidak mendapati cahaya sedikit pun. Ketika kita tidak mendapati cahaya sedikit pun, terus kita jalan kemana? Kan kita tidak tahu kita itu. Jalan kemana itu tidak tahu. Lah, memikirkan jangka panjang sampai perjalanan ke sana, dibanding dengan memikirkan dunia, itu tidak sebanding sama sekali. Tidak banding. Dunia itu apa? Begitu jadinya. Ketika kita sudah menjadikan dunia itu apa, maka sambung dengan materi kemarin. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Kecilkan masalah dunia itu jangan diperbesar. Yang hendaknya jadi fokus stressing, fokus pikiran kita adalah perjalanan panjang itu. Loh, yang akhirnya kita tidak tertipu dengan ngaji begini. Maka menambah cahaya itu. Kan al-ilmu nurun. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Cahaya ilmu itu cahaya. Maka benar sahih kata atau firman Allah yang menyatakan seseorang dengan ilmunya itu akan diangkat derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Masya Allah. Jadi kejadian yang kiamat itu pasti, dan dikumpulkan mereka di dalam satu tempat, dan itu perjalanan berikutnya yang bareng-bareng. Kita ini kalau masuk keluar dari dunia ini satu persatu ya. Kita di dunia ini satu persatu muncul. Kemarin kita pulang ya satu persatu. Nanti itu jadi satu. Yang dulu sudah pulang lebih dahulu dan jadi satu. Dan akhir zaman itu semua dijadikan satu. Dan Bapak Ibu, bukankah kita hendaknya menggantungkan doa kepada Allah, karena penguasa sejati saat itu Maliki Yaumiddin, hanya Allah. Maliki Yaumiddin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya orang yang mendapati cahaya Allah, cahaya Rasulullah, ya, cahaya Al-Quran dan seterusnya, yang mendapatkan kebahagiaan. Heboh, seru, ramai, seluruh dunia jadi satu. Namun demikian, tentu saja Allah pemilik, segala pemilik, dan kita bukanlah pemilik apapun. Bahkan yang kita miliki itu bukan milik kita. Bahkan roh yang kita ada sekarang ini bukan milik kita. Badan bukan milik kita, nanti akan hancur. Apalagi yang lepas dari badan kita, harta kita, mobil kita, rumah kita, dan sebagainya. Enggak sama sekali. Nah, ini hendaknya kita pikirkan sebelum terjadinya kiamat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana ayat yang tertera di layar itu, yang berikutnya adalah surat Muhammad. Surat nomor 47 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Nggih, Pak? Nggih. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Karena tanda-tandanya sungguh telah datang, maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu? Apabila hari kiamat itu sudah datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat-syarat kiamat itu telah datang. Asyratuha, syarat-syarat asyratuha, tanda-tandanya.
Jadi begini Bapak Ibu, ini juga pernah saya sampaikan. Ilmu sudah tidak lagi dicarikan. Sirkulasi ilmu, agama, dan seterusnya itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan bisa terjadi kurikulum-kurikulum sekolahan itu agama itu nggak boleh, nggak perlu. Agama itu penyakit dianggap itu. Bikin permusuhan saja. Kemarin bahasannya ini. Ketika di Sanlat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu ketika syarat-syarat itu sudah datang. Dan Allah melayakkan bumi, langit, dan isinya itu dihancurkan. Maka Allah akan hancurkan. Ketika nama Allah sudah tidak dipanggil lagi di bumi. Ketika nama Rasulullah sudah lagi tidak dikumandangkan. Ketika ayat-ayat Al-Quran lagi hanya sekedar tulisannya saja tanpa ada pemahaman, tanpa ada penelaahan, tadabbur, dan lain sebagainya. Ketika sudah terjadi itu, maka tentu Allah akan melayakkan atau menghalalkan dunia ini untuk dihancurkan. Karena tidak layak lagi untuk dipertahankan. Isinya semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Semuanya. Karena itu kita pernah mendengarkan di antara ciri akhir zaman itu orang-orang beriman itu menghirup dufan, menghirup asap yang membunuh mereka secara serentak. Dan yang terakhir yang saya kutipkan Mas, banyak sekali tentang bahasan kiamat. Lalu surat Al-Qamar surat nomor 54 juga memberikan kita pemahaman. Ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balisa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Silakan Pak Qadar, surat Al-Qamar bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kan tidak menakut-nakuti membahas ini, tidak. Karena ini pasti. Maka kita membicarakan yang pasti. Kadang-kadang kita itu lupa membicarakan yang biasa-biasa saja, yang tidak pasti-pasti itu. Lebih serius daripada membicarakan yang pasti. Maksud saya begini. Ketika kita sudah membicarakan akhirat, maka serius, detail kita bicarakan terjadinya ini, orang yang baik begini, orang yang tidak baik begini, terus bagaimana cara solusinya agar kita itu bergeser atau bergabung dengan orang-orang yang baik, bagaimana ini dan sebagainya. Ayo ini, ayo itu, ayo bagaimana ini kita bisa menghadapi perjalanan lama panjang itu dengan bahagia, senang dan lain sebagainya bersama-sama dan seterusnya. Itu jauh lebih serius daripada bahas besok itu dagang kita itu dapat berapa ya gini-gini. Gitu tuh. Nggak keren masalah akhirat ketika sudah dunia itu kita fokusi. Kita telaah. Nggak akan habis itu. Karena sesungguhnya kita juga sering mendapatkan ya uraian-uraian bahwa seseorang itu kalau sudah mendapatkan satu lembah emas, maka ia akan menggapai mencari untuk emas lembah yang kedua dan berikutnya yang ketiga, dan itu sekarang ini terjadi dan kita cukup hanya mengoreksi diri, tidak usah nuduh-nuduh, nuding-nuding, umpamanya sini, waduh kekayaannya ini, udah nggak usah fokus, mereka itu bagiannya, kita bagiannya di akhirat saja, tidak apa-apa, biar mereka itu kenyang sampai gumoh-gumoh gitu ya, saking kenyangnya. Wis enggak apa-apa, memang itu dunia mereka dan Allah istidrajkan ya, dilulu, dibiarkan begitu agar mereka itu menikmati surga dunianya dengan melupakan surga akhiratnya yang abadi. Enggak apa-apa, monggo, biar kenyang, biar enggak apa-apa sampai dia itu kenyang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
setelah kita dihantarkan oleh ayat-ayat itu, dan ngapunten juga tidak mewakili karena masih banyak lagi. Kalau kita ayat-ayat pendek mulai ayat 28, 29 itu subhanallah subhanallah. Maka yang berikutnya kita akan sampaikan uraikan yaumal qiyamati lam yabqa waktun katsir. Ya, hari kiamat itu tidaklah lama dan tidaklah memakan waktu yang banyak. Coba ya, al-qari'ah, al-qari'ah, mal-qari'ah, pendek ayatnya itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, menandakan singkat sekali Bapak Ibu. Enggak, menghancurkan kita kan sudah pengalaman menghancurkan bangunan itu. Menghancurkan bangunan itu tidak perlu berhari-hari. Ya, dihancurkan, diseruduk sama bego saja sudah habis. Coba kalau membangunnya berhari-hari. Allah membangunnya walaupun Allah Maha Kuasa tetap membuat perhitungan. Hari ini menciptakan ini sehingga Allah mengatakan fisit tati ayamin, dalam 6 hari menciptakan alam ini dan seterusnya. Lanjut. Ini saya langsung ke sini, ini saya nggak bahas karena ini ada beberapa yang menyatakan hadisnya dhaif. Lalu karena ini masalah keimanan, maka saya tidak bisa menggunakan hadis kecuali yang sahih. Ini hadis anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis sebelumnya itu diuraikan, disampaikan bahwa ini adalah min ayatis sa'ah, dari ciri-ciri apa ini namanya kiamat. Yang pertama adalah yataqarabuz zaman. Jadi hari masa itu berdekatan, dekat sekali, cepat gitu ya. Sehari itu panjenengan kan ya sudah menikmati kehidupan yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 70. Bisa jadi di sini ada 80 tahun. Panjenengan pasti merasakan dulu itu rasanya sehari itu lama begitu, sehari itu. Puasa itu sampai kok suwi ya, kok nang maghrib gitu ya. Lama begitu. Sekarang ini enggak. Halah, habis subuh itu lo terus jalan-jalan. Lalu duduk-duduk HP-HPan gitu, lihat-lihat HP, WA dan sebagainya. Loh, sudah zuhur. Habis sholat zuhur gini-gini, loh, asar. Sangat cepat sekali. Apalagi kalau Rasulullah mengatakan bahwa seminggu itu seperti sehari, sebulan seperti seminggu, setahun seperti sebulan. Memang sudah kita rasakan. Sudah kita rasakan Bapak Ibu. Sehingga ngapunten, kalau kita tidak cepat melakukan kebaikan, tidak segera melakukan kebaikan, maka dihabisi oleh waktu. Sedangkan kita ini punya rumus, punya dalil. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Teori tentang penggunaan waktu itu kita yang punya. Maka jangan sampai waktu yang tersedia itu tidak tercukupi untuk makanan rohani kita berupa ilmu pengetahuan, berupa ibadah-ibadah dan seterusnya. Jadi merasakan kita, dan ini sering kita dengar. Tetapi apakah ada kita itu nelaah, oh iya ya Allah, kita ini ternyata masuk di zona fase akhir zaman. Kita ini sudah masuk zona fase akhir zaman. Lalu apakah ada tadaburan? Apakah ada penelaahan bahwa kita ini sudah ada di akhir zaman? Apakah kita ini terus baper bahwa perasaan kita untuk ya apa ya begini ya begitu ya dan lain sebagainya itu terus sehingga melupakan akan terjadinya kehidupan berikutnya yang belum kita susun, yang belum kita manage. Karena itu kan
Kita nyampaikan itu, Bapak Ibu, manage lah sekarang ini. Kalau kebetulan suaminya sudah tidak ada bagi ibu-ibu atau bagi bapak-bapak yang istrinya sudah tidak ada. Ya memanage dengan anak-anaknya. Anak-anakku, mamamu sudah tidak ada. Anak-anakku, papamu sudah tidak ada. Bisakah kita rukun dunia akhirat? Mama papa lupa kemarin itu saat mamamu masih hidup, papamu masih hidup. Lupa pesan-pesan begini ini. Lupa bahwa kita nanti akan bertemu lagi ya Pak ya Ma. Lupa anak-anakku. Sehingga ayo anak-anakku, ayo semuanya. Kita harus memanage hari-hari kita ini dengan baik. Sehingga nanti kita Allah pertemukan lagi di akhirat sana dalam perjalanan panjang. Siapa lagi yang menemani mama, papamu nanti kalau tidak kalian? Siapa lagi yang menjadi saksi yang kalian kebaikan kalian kalau tidak mama, papa ikut serta jadi saksi? Nah, susunan, manage, rancangan itu ada di dunia ini. Dan cukup sekali saja mungkin mengatakannya. Nggak usah berulang-ulang. Sehingga anaknya bilang, mama ini bicaranya mesti begitu. Ini kayak mau meninggal saja. Jangan lama. Nggak perlu sering-sering. Yang penting sudah kita bicarakan. Dan ngapunten bukankah bicara itu sudah dicatat oleh malaikat. Raqib dan Atid. Sudah dicatat. Nah catatan itulah yang nanti akan kita temui di akhirat. Catatan apa? Catatan rancangan berjumpa kembali sekeluarga di akhirat. Gitu. Setengah pitu loh. Manage dunia itu detail gitu. Pointer. Makanya ada ayat kan. Ya, ada ayat di dalam Al-Quran itu disebutkan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Pak Qadar, ayat itu bisa ditemui di surat Al-Baqarah ayat 204. Surat Al-Baqarah ayat 204. Di sana disebutkan itu wa minan nasi mayu'jibuka, ini perihal tentang bagaimana pinternya kalau perkara dunia. Loh, kok gak bisa pinter dalam masalah akhirat, manajemen akhirat. Kalau perlu kita belajar manajemen akhirat. Kalau manajemen keuangan dan sebagainya itu harus balik-balik. Oh enggak, Pak? Yeah. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Padahal dia penentang yang paling keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pintarnya itu perkara dunia dan itu menjadi kebanggaan. Apalagi mungkin bisa kena panjenengan itu. Wah, anakku pinter tenan, pinter. Takono, pinter apa itu? Pinter dunia apa pinter akhirat? Kalau pinter dunia nggak usah dibanggakan. Wah, itu sepele kecil dan harganya murah. Manajemen keuangan kan? Manajemen keuangan itu murah. Lo apa nggak boleh Ustaz dipelajari? Lo boleh, tapi bukan untuk kebanggaan. Kebanggaan itu adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, alhamdulillah anak-anakku, putuku itu. Yang namanya sholat itu kalau adzan, Allahu Akbar, sudah nagih-nagih sama orang tuanya. Apa? Ini mau sholat, ini sudah ini. Itu yang disyukuri, yang banggakan. Ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan anak cucu kami ini, anak cucu yang rukun, anak cucu yang taat. Ya, itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Mereka di antara pemberi-pemberi syafaat di akhirat. Dibanggakan, disenangi, disupport doa, ya Allah, istiqomahkan mereka ya. Lah kalau manajemen yang lain ya, apa begitu, yang itu perkara dunia.
itu gampang. Gampang, banyak yang bisa mempelajari. Yang sulit, yang tidak gampang itu adalah menelaah Al-Quran, menelaah hadis untuk jangka panjang perjalanan berikutnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, ya Allah, ya Rahim. Baik, zaman sudah dekat. Saling berdekatan. Hari ini, kita ini sekarang ini baru ngobrol-ngobrol gini, waktunya sudah sekian loh. Ya apa saya kok mau habis ini? Belum lah, nanti kita akan lanjutkan lah kalau nggak tutup. Wayang kusul ilma. Wayang kusul ilma. Ya, berkurangnya ilmu. Dan akan ditarik oleh Allah ilmu itu ke langit. Utamanya ilmu-ilmu agama. Sehingga seseorang itu tidak pandai dalam ilmu agama, tapi pandai dalam ilmu dunia. Wayang kusul ilma, berkurangnya ilmu. Goni pengajian itu ada pun tempat pengajian itu saling sudut menyudutkan, saling membid'ah-bid'ahkan, saling menyesat-nyesatkan, saling mengkafir-kafirkan gitu. Sehingga sirkulasi ilmu itu tidak menjadi kedewasaan dan menjadi orang lebih hikmah, lebih bijaksana dalam memilih dan menelaah. Justru menjadi permusuhan. Jadi bagaimana kok tambah permusuhan tambah dimunculkan? Sudah akhir zaman loh. Sudah akhir zaman loh. Kok bahasannya itu masih itu saja, masalah kunut, masalah tahlilan. Aduh, itu masalah kecil-kecil begitu itu. Kenapa tidak masalah? Al-Quran yang orang sana Eropa sudah sampai ke langit, orang Islam kita punya ya nggak ke langit-langit, masih di bumi saja, duduk termenung dan ngopi ya di warung-warung kopi pemuda-pemuda Islam. Nggak ada penelaahan itu. Loh, terus kita itu sedih itu, ya sedih. Walaupun kemasan sedih itu dinetralkan oleh pengetahuan kita, oh iya ya ini sudah akhir zaman. Oh iya ya ini memang sudah mau kiamat. Ya memang begitu. Nah, bagaimana kita ini bisa menjaga diri, sembunyikan diri, keluar-keluar hanya untuk cari ilmu, menambah penelaahan ilmu, menambah penelaahan Saya tidak ngajak panjenengan. Saya tidak ngajak panjenengan untuk atau agar ikut di tur Asia itu yang tepat kita disebut oleh Bu Sri, ya Sri Westri. Jadi ngapunten. Pernah ini juga saya bahas di situ. Saya hanya mengenalkan begini loh, Bapak Ibu. Indonesia itu muslimnya itu mayoritas dan terbesar dunia. Ya ini tidak masuk ciri-ciri kiamat. Tapi Indonesia dengan besarnya umat itu tidak memiliki tidak memiliki sebuah lembaga pencetakan Al-Quran yang itu harusnya diakuisisi oleh pemerintah. Di sini tidak boleh nyetak Al-Quran, entah majelis ulama, entah depak, kecuali ya majelis ulama atau pemerintah. Dan di Malaysia itu sudah ada percetakan Al-Quran terbesar kedua dunia setelah Madinah Al-Munawwarah Saudi. Di situ dulu itu akhirnya saya tertarik. Ngapain juga ke Thailand, ke Malaysia, apa ke Singapura itu ngapain dia? Indonesia masih bagus, lebih bagus. Masjidnya jauh lebih bagus, rekreasinya pun juga jauh lebih bagus. Tetapi begitu ada kata-kata ajakan itu, ini ada percetakan Al-Quran terbesar di Malaysia itu Ustaz. Lalu saya tertarik, karena apa? Memang fak saya di situ. Jurusan saya di situ. 5 hal paling tidak yang harus saya peroleh. Mereka Malaysia itu nyata itu pakai rosem apa? Rosem Usmani apa rosem Imla'i?
Lalu yang kedua, dipakainya tulisan itu khot apa? Kan belum pernah kita melihat cetakannya Malaysia di Indonesia, atau kita pernah melihat. Tidak pernah, saya pun juga. Nah yang ketiga, selain khot itu, bagaimana mereka menjilid, memproses tulisan itu? Kalau boleh, saya nanti kalau boleh, saya minta file soft copy-nya. Walaupun waktu itu nggak boleh. Yang keempat, berapa eksemplar dicetak itu, percetakan sebesar itu, kita bisa komunikasi. Terus yang terakhir, kemana saja Al-Quran itu dikirim, sehingga kita bisa membeli Al-Quran di situ, dikirim ke Ghana, dikirim ke Kamboja, dikirim ke mana daerah-daerah yang kita minoritas di sana, yang Al-Qurannya sobek-sobek itu. Dikirim oleh mereka, kita wakaf, kita beli 2, kita beli 3, kita beli 5, ini titip ya untuk kirim sana. Kita tidur di rumah, Al-Quran dibaca oleh mereka, pahala mengalir terus. Itu yang saya beri. Kalau ke Singapura, ke Thailand itu, nah penelaahan ilmu begini ini tidak banyak. Santri kita di Al-Falah itu tidak ngerti, Bapak Ibu, gak ngerti karena kesibukan masa mudanya dengan dinas-dinas apa ini namanya tugas-tugas. Nah saat-saat menjelang begini, saya katakan menjelang itu, memang kita usianya sudah menjelang lebih dekat dengan kematian daripada yang telah kita tinggalkan yang 60, 50 tahun yang lalu itu kan, ini lebih dekat dengan kematian. Paling tidak tahu. Oh, sehingga saya bisa cerita. Memang saya faknya tulisan. Tulisan khot itu begini. Oh, Malaysia akhirnya nulis begini. Oh, pakai ros segini. Gitu telaah di bus dalam perjalanan begitu. Sehingga ada tambahan ilmu. Ada sirkulasi informasi tentang ilmu pengetahuan. Mestinya ini anak SMA, anak kuliahan gitu. Lah saya itu tidak di sana orangnya. Ya, lah memang ngomongnya itu sudah 60, 50, 70, 90 ada enggak ya? Ya memang sudah kadang begini. Ya sudah. Ya enggak apa-apa kita telaah begitu. Yang akhirnya ke Malaka, terakhir itu ke Malaka, mungkin Bapak Ibu yang ada di sana pernah ikut saya waktu tahun berapa jauh sebelum pandemi. Jadi ke Malaka itu masuknya Islam dari Timur Tengah, dari apa ini Gujarat, atau dari India, ada yang bilang dari India, ada yang bilang dari Yaman dan seterusnya. Para sahabat masuk lewat Malaka itu, masuk ke Indonesia, ke Aceh, lalu ke Jawa dan seterusnya. Itu dari sana. Sehingga kita berada di Malaka itu, oh sini loh Bu, ini ada masjidnya di sana, itu ada masjid yang itu bisa kita ngumpul, kita telah bahwa daerah inilah daerah yang dulu pernah dihinggapi sampai pernah dilewati, dilalui oleh para sahabat untuk masuk ke Indonesia, ke Aceh. Itu ada sejarah. Lalu kita Singapura, ternyata Singapura itu ada dzurriyyah Rasulullah di sana. Jadi tanpa saya ketahui jadwal itu, oh lo iya ini ada apa ini dzurriyyah Rasulullah, keturunan cucu Rasulullah. Akhirnya kita mampir ke situ melihat bagaimana. Lalu ke Thailand itu yang begini-begini banyak ya yang mengatakan bahwa Thailand itu begini begitu dan sebagainya. Ternyata kita berkunjung ke perkampungan Muslim di sana, jualannya itu halal-halal begitu. Walaupun Thailand itu banyak babinya, yang mulai babi kecil sampai besar sedang itu, mungkin juga babi ngepet ada juga. Allahu Akbar. Jadi sirkulasi ilmu jalan begitu, Bapak. Ketika mendapati kursus di Al-Falah, ngaji dan lain sebagainya, lalu Quran yang dibaca itu tulisannya itu tidak dipahami. Ini tulisan apa? Gak dipahami. Nggak ngerti. Kita bilang, oh ini tulisan Rasul Usmani. Loh, gak ngerti Rasul Usmani. Oh ini khotnya khot Diwani, khot Naskhi, khot Sulusi, khot Farisi, khot apa ini namanya? Diwani Jali, khot macam-macam itu. Gak ngerti gitu loh. Gak ngerti, sehingga menulis itu kayak gak penting, padahal menulis sama pentingnya dengan membaca surat Al-Alaq, Allama bil qalam, Allamal insana, malam yang akhir sirkulasi itu dah. Lalu kita ceritakan, dan memang saya tidak apa ini kalau umpamanya nanti jadi, memang saya tidak mengawal, atau mungkin kalau terkondisikan saya
tidak ikut, cuman hanya mengordinir saja. Kalau umpamanya nggak ada yang mengawal, ya akhirnya ikut begitu saja untuk telaahan ilmu, dan memang harus begitu. Terus mencarinya, dan pada akhir zaman nanti atau mungkin saat ini sudah orang menelaah ilmu itu sudah lebih sedikit lagi dan lebih sedikit lagi. Kalau panjenengan lihat ke Al-Falah ya banyak. Kalau panjenengan lihat di masjid yang lain sepi. Di masjid Singapura itu satu-satunya masjid terbesar itu yang dulu boleh keluar suara azan, sekarang nggak boleh. Itu yang ngaji itu bisa dihitung sebesar masjid Al-Falah, lebih besar lagi masjid. Dan itu satu-satunya masjid ada di tengah kota itu. Yang ngaji itu ya ustadznya itu bicara itu orangnya itu nggak ada, orangnya pada main HP sendiri, sandar-sandaran gitu. Sehingga dia bercerita atau berceramah, orang Melayu itu yang ceramah sehingga saya dengar kalimat-kalimatnya atau bahasanya itu bahasa-bahasa kita. Nah itu nggak ada yang dengar. Jadi menceramai jamaah yang kosong begitu, menceramai ruangan kosong begitu. Ya salutnya saya itu gitu itu kok gelem ngisi gitu enggak ada uangnya gitu loh. Umpamanya di sini tak lihat kok gak ada orangnya gitu, tak tinggal lari tak pateni ngunai ya, HP ini laptop wis ngunai lho kon uangnya blas ya nang turu kabeh ya apa iki ya. Gak anu sing melek blas ya. Ya apa iki. Nek kapan wis sepi kan wis ditinggal lah. Ustaz dengan Nggih, Pak Ustaz. nggih, Pak. Nggih. Ustaz Tinggal boleh. mawon. Jangan khawatir Ustaz. Jangan khawatir, jaga Bayangin itu ceramah kayak gitu ya, masjidnya besar gitu ya. Ceramah kalau ijenan ya, akhirnya saya ikut nimbrung habis salat zuhur tak dengarkan ceramahnya enak, hadis-hadis, dalil-dalil, ayat-ayat enak. Tetapi ya memang di sana itu yang dikejar itu bukan akhirat ya. Dunianya itu dunia pengejarannya atau pengejaran dunia. Ya dagang ya bisnis hampir perdagangan di Indonesia barang-barang itu Singapuran, termasuk on the mobil dibikin dari sana semua. Dan orang Malaysia banyak bekerja di sana karena jauh lebih tinggi bayarannya daripada di Malaysia sendiri. Jadi Singapura itu kalau memberi bayaran luar biasa, pakai bayar dolar itu. Sementara ini kita akan bahas tambahan besoknya ya, episode yang kedua. Pak Edi cukup sampai di situ, nggih. Bapak Ibu, nggih. Kita akan lanjutkan di season yang kedua besok untuk bagaimana kita menelaah ini. Dan tidak ada selesainya kita mencari ilmu. Monggo semangat, monggo doakan kita semuanya, asatid, dan asatid insya Allah akan mendoakan panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan istiqomah di pencarian ilmu sampai akhir hayat. Amin insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.